Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, puji syukur kita dapat belajar seperti biasa. Kita dalam keadaan sehat walafiat. Ibu juga dapat menyampaikan materi ke anak-anak ibu sekalian walaupun secara daring. Salam kenal sebelumnya, karena ini adalah minggu kedua kita belajar pelajaran bisnis online. Dan di sini ibu menampilkan wajah ibu walaupun secara audiovisual, tapi semoga ini bisa menjadi cara kita perkenalan. Minggu lalu ibu sudah memberikan kalian materi melalui PowerPoint. Kalian juga sudah mencatatnya, sudah kalian serahkan di Google Classroom. Ibu juga sudah memberikan penilaian. Tapi ibu rasa ada beberapa dari teman kalian yang belum mengerjakan. Tolong partisipasinya ya, tetap semangat. Ibu yakin kita sama-sama sedang berusaha untuk bagaimana bisa belajar secara tatap muka. Baik anak-anak, langsung saja ibu akan menjelaskan tentang materi yang telah ibu sampaikan, yaitu tentang bisnis online. Tujuan kita belajar bisnis online pada materi hari ini adalah ibu harap kalian dapat memahami apa itu bisnis online, kemudian kalian bisa menggolongkan jenis-jenis bisnis online. Ya, lanjut. Pertanyaan di sini sama dengan pertanyaan ibu minggu lalu, apa itu bisnis? Lalu apa bedanya bisnis dengan usaha? Beberapa dari kalian ada yang menjawab dengan tepat, tapi ada juga yang beberapa menjawab dengan kurang tepat. Tapi tidak masalah, ibu tetap memberikan apresiasi karena ibu sangat berterima kasih kalian mau merespon apa yang telah ibu tanyakan. Selanjutnya ada aktivitas bisnis maupun secara online dan offline itu tetap melakukan aktivitas. Yang pertama ada produksi, kemudian ada distribusi, dan ada konsumsi. Apa itu produksi? Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Itu namanya produksi, yang merubah dari bahan mentah ke bahan setengah jadi atau bahan jadi, itu namanya produksi. Kemudian apa itu distribusi? Distribusi adalah pemindahan ya dari barang produksi tadi dari produsen ke konsumen, baik maupun barang atau jasa. Kemudian yang terakhir adalah konsumsi. Konsumsi itu apa sih? Kalian sering banget ya mengkonsumsi ini sebagai konsumen dan sebagainya. Itu adalah kata-kata yang sering kita dengar. Konsumsi itu apa? Konsumsi adalah kebutuhan akan barang dan jasa untuk memenuhi keperluannya. Itulah konsumsi. Selanjutnya, klasifikasi bisnis. Yang pertama ada bisnis jasa, ada bisnis sebagai pengecer atau distributor, ada bisnis di bagian pertanian atau pertambangan, ada bisnis utilitas, ada bisnis real estate, dan ada bisnis transportasi. Sekarang ibu mau tanya, orang tua kalian termasuk di bagian bisnis yang mana? Silahkan kalian jawab di Google Classroom. Dalam berbisnis, kita juga harus punya etika. Yang pertama, kita harus jujur, ya. Barang yang kita jual jujur secara fisik dan jujur secara volume. Ingat, dalam Islam sendiri kita dilarang untuk mengurangi timbangan, sehingga kita harus jujur. Jika yang kalian jual itu misalnya dalam bentuk liter, gram, atau ons atau kilogram, sesuaikan timbangan. Tapi jika kalian menjual barang berdasarkan kemasan, disamakan besarnya kemasan. Yang kedua, kita harus ramah. Pernah nggak kalian ketika belanja di swalayan atau belanja di pasar, terus mbak-mbaknya yang jaga toko itu jutek atau tidak senyum? Bagaimana rasanya? Pasti kita merasa seperti, saya tuh mau beli loh mbak di sini. Beda sekali jika kita pergi ke toko dengan orang yang ramah. Cari apa mbak? Dia bisa dibantu. Sepertinya itu hal-hal yang sering kita temui di tempat-tempat. Nah, tempat-tempat itu biasanya rame. Yang ketiga, menepati janji. Gimana sih bu, bisnis online apa hubungannya dengan menepati janji?
Coba sekarang kan kita sering banget tuh belanja di Shopee misalnya ya. Kita kan sering nunggu paket, misalnya berapa hari, ya kan? Kemudian kalau paketnya lambat atau sangat lambat tidak sesuai dengan tanggal, gimana rasanya? Kita jadi ragu ya, produk kita atau barang kita yang kita beli itu dihantar atau tidak. Ternyata menepati janji juga bisa menjadi salah satu lancarnya bisnis yang kita jalankan. Selanjutnya ada adil. Adil itu hampir sama dengan jujur ya. Jadi siapapun yang beli produk kita, mau dia seorang yang miskin atau dia orang yang kaya raya atau dia masyarakat biasa atau dia pejabat atau dia orang yang kita tidak suka, kita harus adil. Selama dia membeli, kita juga harus melayani. Selanjutnya adalah rasa peduli dengan pelanggan. Jadi kalau misalnya kita ada orang yang tanya tentang produk kita tetap harus menjawab, entah dia beli atau tidak, kita harus tetap merespon. Bukan kamu pasang iklan, kamu update status, tapi setiap ada orang yang tanya, ini pasti cuma PHP, ini pasti cuma tanya-tanya doang, nggak beli. Nah, seperti itu tidak boleh. Kalian tetap harus mempunyai rasa peduli kepada pelanggan. Yang selanjutnya adalah tanggung jawab. Jika produk yang kita jual itu mengalami cacat atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen, kita harus bertanggung jawab. Yang terakhir apa? Sabar. Sebagai penjual kita juga harus sabar, karena kadang ada konsumen yang suka tanya aja tapi nggak beli, ada konsumen yang nawar harga semaunya, ada konsumen yang menghina atau membanding-bandingkan produk kita dengan produk orang lain. Kita harus tetap sabar. Bisa ya? Paham sampai sini? Selanjutnya adalah definisi pemasaran online. Definisi pemasaran online: proses perencanaan, pelaksanaan, distribusi menggunakan sistem digital atau internet. Saya yakin selama 1 tahun terakhir kalian sangat banyak menemui pemasaran online, ya. Walaupun pada kenyataannya kita juga sering belajar atau belanja secara offline. Yang offline itu gimana coba? Kalian belanja di Alfamart, kalian datang ke supermarketnya, kalian melakukan transaksi dan kalian bawa pulang produk, itu namanya offline. Kalau kalian belanja ke warung pun, jika yang punya warung itu jualannya via Facebook, via WA, via Instagram, dan dia juga mau mengantarkan produk ke rumah kalian, berarti itu pemasaran online, ya. Paham sampai sini? Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari bisnis online. Kita akan bahas kelebihannya dulu ya. Kelebihan bisnis online pertama, fleksibel. Jadi sangat gampang banget. Fleksibel itu kenapa disebut fleksibel? Karena kita tidak perlu mempunyai toko, kita tidak perlu menghimpun barang, kita tidak perlu menjaga toko seharian. Itu fleksibelnya. Kemudian modal kecil. Karena biasanya orang yang punya bisnis online itu dia menjualkan produk orang lain. Transaksi cepat, ya sangat cepat, karena biasanya pakai transfer gitu, itu lebih cepat. Kemudian modal bisnis cukup banyak, jadi secara semuanya, hampir aspek semua perdagangan itu online. Mau dia pakaian, makanan, minuman, bahkan sampai alat kebutuhan rumah tangga pun bisa online. Tapi di sini juga ada kekurangannya. Yang pertama, membutuhkan skill dan pengetahuan. Jadi kalian kalau mau menjual produk, kalian harus benar-benar tahu spesifikasi produk yang kalian jual. Jangan kalian jual produk hanya tempel gambar aja, tapi kalian tidak tahu itu produk yang kamu jual itu kualitasnya gimana. Misal kalian jual HP, misal kalian jual handphone. Kalian cuma dijual handphone dengan merek ini, tipe ini, tapi kalian nggak tahu kualifikasinya berapa giga, RAM-nya berapa besar, ya kan? Ini pernah lecet atau pernah jatuh atau bagaimana, kalian tidak tahu. Nah, itu pengetahuan harus kalian diasah. Kemudian persaingan yang ketat. Si A jual online baju, si B juga bisa aja online baju, beda. Terus si C misalnya dia jual online jilbab, si A dan si B juga dia beralih ke jilbab. Itu
Karena sangat mudah itu sekali, maka bisnis online ini persaingannya sangat ketat. Kemudian payung hukum yang lemah. Maksudnya gimana Bu payung hukum yang lemah? Kalau bisnis offline ya, bisnis yang di toko-toko itu kan biasanya mereka punya SIUP, situ atau surat izin usaha, surat-surat resmi dari dinas dan sebagainya, sehingga dia bisa mempertahankan usahanya. Kalau online usahanya itu cenderung duplikat atau diplagiat oleh orang lain. Kemudian akses internet yang belum merata. Jadi tidak semua daerah itu bisa mengaplikasikan bisnis online, tapi saya rasa di tempat kita sudah sangat bisa untuk bisnis online, apalagi di masa pandemi seperti ini kita harus di rumah saja. Kalian bisa memanfaatkan momen ini untuk bisnis online. Kalian jual cabai bisnis online, kalian jual bawang bisnis online, itu suatu kesempatan. Baik anak-anakku sekalian, materinya sudah Ibu sampaikan hari ini. Ibu ada tugas, selain tadi ya yang di atas, Ibu meminta kalian mendefinisikan orang tua kalian itu termasuk klasifikasi bisnis yang mana yang orang tua kalian miliki. Kemudian sekarang Ibu minta kalian refleksi. Refleksi itu adalah apa yang dari Ibu sampaikan tadi, kalian tuh nyambung gak sih gitu. Apa yang kamu dapat? Oh, jadi materi ini tuh membahas ini. Oh, dari sini saya tahu Bu, saya tahu bisnis online itu begini. Tulis apa yang kalian dapat hari ini, silahkan Ibu tunggu di Google Classroom. Ingat, setiap satu kepala itu pasti beda pemikiran dan beda cara pandang. Jadi tidak ada contek-contekan, tidak ada kata-kata yang sama sedikit pun. Jika ada kata-kata yang sama dari nama si A dan si B, itu Ibu kasih nilai 0. Oke? Selamat belajar. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.